Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sini saya akan eh, meng-share pengalaman saya pas UTS dulu tentang soal Excel for Business Administration. Jumlah SKS-nya 4 SKS, waktu ujiannya 200 menit. Sifat ujiannya open book. Nah, jadi dulu tuh pas pertama ya, kita tuh dikasih soal kayak gini nih. Buatlah tabel-tabel seperti di bawah ini, beri nama sheet tabel laporan. Nah, kita disuruh bikin tabel seperti ini nih. Nah, terus untuk tata cara pengerjaannya tuh ada di sini ketentuan-ketentuannya. Seperti status, jumlah anak. Nah, yaudah, sekarang kita masuk ke contoh aja ya. Soalnya udah dibuat nih tabelnya nih. Untuk yang pertama nih, untuk status ya. Coba kita kembali baca lagi di soalnya ya. Buat status nih. Diisi dengan mengambil satu karakter paling kiri nih. Jika bernilai A, maka status nikah. Jika bernilai B, maka status sajang. Nah, ya kita coba. Nah, berarti rumusnya tuh karena kita disuruh nyari paling kiri ya. Jadi nih yang A, B, A nih paling kiri nih. Nah, berarti rumusnya tuh aduh, sebentar. Berarti rumusnya tuh sama dengan if terus apa ya? Kiri tuh left. If terus left logical test. Nah, terus kita ambil teksnya. Ambil teksnya tuh dari A5, ini kan A, terus 5, sampai A15. Nah, kita tutup kurung, maka A adalah kita kutip deh, lagi nikah. Oh, bentar. Nikah. Terus karena kita di soalnya disuruh jika A nikah, jika B lajang, berarti ada dua pilihan. Nah, jika dua pilihan, kita langsung aja lajang tulis. Tanda kutip. Lajang. Oke. Kurung. Enter. Nah, A nikah. Bentar, kita cek ya. Set. Nah, nikah A B, jika B lajang. Sudah betul berarti. Terus kita melihat untuk jumlah anak. Aduh, maaf nih ada ASMR air. Sorry. Nah, untuk jumlah anak kita baca lagi soalnya. Di soal diisi dengan mengambil satu karakter keempat dari NIF. Diisi dengan mengambil satu karakter terakhir dari NIF. Jika hasilnya 1, maka golongan ditulis I. Ini diisi dengan mengambil satu karakter keempat dari NIF. Berarti keempat itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 di tengah. Berarti rumusnya tuh mid sama dengan mid tab A5 titik koma, maka karakter keempat kita ambilnya 1 kan yang diambil 2 nih, 2, 3, 0, 4, 0, 2, 2. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, betul kan? 2. Bentar, kita cek lagi. Bawah. Tuh, 2, 3, 0. Betul. Sekarang ke masa kerja. Bentar. Buat masa kerja sih ada yang kurang sih ini. Bentar. Ada yang kurang ditulis, bentar. Masa kerja. Nah, ini nih harusnya bulan April 2012. Karena di masa kerja tuh diisi dengan pengurangan 4 karakter paling kanan dari bulan dan tanggal masuk.
Nah, ini kan tanggal masuk. Terus dikurangi ini. Kita tulis dulu ya. Di sini. Bulan. Di sini berapa ya? April 2012. April 2012. Ya, jika agak mau gini, tinggal kini custom aja. Long date, tahu short date. Short date jadi gini. Kalau long date, nah jadi gini. Gak apa-apa. Terus gak apa-apa. Nah, kita tinggal gini, terus kita pakai apa ya? Backgroundnya tuh yang abu lagi ya. Abu. Nah, biar sama, biar keren. Nah, untuk masa kerja, karena eh, dengan pengurangan 4 karakter, paling kanan dari bulan dan tanggal masuk. 4 karakter paling kanan. Berarti, mana ya rumusnya ya? Bentar, bentar. Oh, years. Sama dengan years. Oke, tab. Berarti kita ambilnya ini. C2. Tutup kurung mungkin. Tutup kurung. Karena kita buat, jadi inti pokoknya tuh ini, April 2012. Terus kita kurangi years lagi, tahun sekarang, year, bukan tahun sekarang sih, tahun ini nih. Nah, kurangi ini. Aduh, kepencet anjir. Mana gak bisa dibalik lagi. Sorry. Nah, ini. Nah, year, C5, tutup kurung, buka kurung, C5, tutup lagi, tambah, karena apa ya bisa sebutnya, karena kita mau ambilnya biar pas mungkin ya, tambah 1, karena bisa sebutnya apa ya, years. Tapi udah ada sih, ini udah ada soal jawabannya, cuman nah ini nih soal ini jawabannya udah ada tuh, masa kerjanya tuh 27, tapi gak ada rumus-rumusnya gitu. Tapi gak ada rumusnya. Tuh, gak ada rumus. Di sini gak ada. Tuh dipencet apapun juga gak bisa. Terus 27. Mungkin ya kalau langsung enter ya. 26. Jadi 26 kalau di langsung lah. Berarti ya kita cari pintar aja, tambah 1 aja. Tambah 1. Nah, berarti ini masa kerjanya tuh 27, tinggal kita hapus aja, jangan date general tuh. General di 27. Kita gitu aja, cari-cari pinter aja buat ngisi yang ginian. Oh, ada yang value. Kenapa ya? Ada yang value. Bentar kita baca. Ada yang value. Kenapa ya? Oh, oh ini general aja mending. Jangan general. Aduh, kenapa ya ini bisa jadi value? Astaga, paling males dah. Kita long date aja pakai. Tetap value. Apa ya? Oh iya, harus di itu. Apa sih namanya? Harus dikunci. Nah, ini si C2-nya. Nah, ini yang ini nih harus dikunci. Harus dikunci. Nah, pakai ini nih. Pakai gambar dolar. Pakai gambar dolar nih. Nih, gini. Bentar. Bentar ya, coba lagi. Kalau bisa. Yes.
Benar kan? Berarti harus dikunci. Karena ini, iya betul harus dikunci sih. Betul, betul, betul. Harus dikunci, oke. Nah, sekarang buat golongan nih. Buat golongan, kita lihat dulu. Golongan tuh mana ya? Nah, ini nih. Diisi dengan mengambil satu karakter terakhir dari ini. Jika hasilnya satu, maka golongan ditulis satu. Dan seterusnya. Gimana caranya? Gini. Itu tuh yang kayak pakai rumus yang pertama tuh. Pakai if. Tapi kita ambilnya yang terakhir nih. Berarti yang paling kanan tuh right. Berarti rumusnya if tab right tab lagi terus A5 karena satu yang diambilnya nih yang ujung ini satu berarti satu tutup kurung sama dengan tanda kutip ini tiap gini harus pakai tanda kutip maka satu itu golongannya jika satu di nifnya berarti golongannya maka satu golongan satu sebentar ya satu. Nah terus kita ambil rumus yang kedua fungsi yang kedua fungsi if lagi tab A5 karena satu samain aja sama yang ini nih karena kita yang ambilnya satu berarti koma satu kurung adalah tanda kutip jika berarti kalau satu berarti sekarang dua ya karena di sini ada 4. Nah di sini nih ada 4 1 2 3 4 ada 4 berarti kita sekarang yang keduanya 2 tanda kutip maka tanda kutip lagi bentar maka tanda kutip lagi golongan 2 tanda kutip terus kita pakai if lagi if tab bentar kayak ada yang salah ya oh iya lupa if right bentar if right harus pakai right karena kanan karena kita ambil yang kanan harus pakai right karena buat logical test if right ya jangan lupa nih if right oke karena kanan yang diambil betul udah betul sih if right aduh ini kenapa ke 6 A5 lah ngapain jauh-jauh if right samain lagi sama yang ini nah A5 lihat aja A5 ambilnya satu yang di kiri maka satu tutup kurung lagi terus kita adalah tanda kutip 3 sekarang yang ketiganya ya 3 terus 3 oh ya 3 berarti golongan 3 1 2 3 karena kita udah di paling akhir ya karena udah 3 kan 4 itu kan terakhir kita langsung aja di koma shift lagi tanda kutip golongan 4 nah tutup kurungnya tuh harus sampai yang warna hitam ini kan warna ungu warna merah warna hitam enter golongan 1 kita coba lihat nah golongan 2 kan udah benar kita terus yang sekarang gaji pokok bentar kita lihat lagi di soal di ketentuannya gaji pokok diisi dengan membaca data dari tabel gaji pokok dengan memperhatikan golongan dan masa kerja gunakan fungsi if dan VLOOKUP
Bentar. Bentar. Oh iya, tabel tabel gaji pokok tuh yang ini ya. Nih, tabel gaji pokok kita harus buat dulu. Tabel gaji pokok harus dibuat dulu. Karena kita bantuan dari tabel gitu. Buat bantuan dari tabel. Nah, udah dibuat kan nih? Udah dibuat kan? Kita apa ya? Oh iya, kita tandai. Terus kita ke sini. Di sini tulis tabel tabel apa aja, bisa tabel gaji pokok, yang penting bisa nanti dirumus di fungsi nanti biar bekerja. Kita kembali lagi ke sheet 1. Bentar, kita lihat di soal gaji pokok. Nah, ini diisi dengan membaca data dari tabel gaji pokok dengan memperhatikan golongan dan masa kerja. Gunakan fungsi if dan VLOOKUP. Berarti VLOOKUP tuh vertikal. Vertikal gimana? Vertikal, ayo gimana? Vertikal? Masa nggak tahu lah. Nah, berarti buat rumusnya sama dengan VLOOKUP tab terus karena gaji pokok ngambilnya dari golongan ya, karena golongan satu. Nah, ini nih, di sini aja lihatnya nih, di sheet nih. Nah, golongan satu tuh gajinya tuh vertikal kan gini, ke samping kan. Nah, 425.000, 488.000, 576, 725.000. Nah, buat golongan satu tuh ini kita coba lihat. Kita coba lihat lagi di Excel. Di Excel, di lookup, terus kita tulis golongan 1 G5. Aduh. G5 titik koma. Kita ambil yang dari tadi yang kita tandai tabel. Nah, ada kan nih, tinggal klik kanan. Oh, klik kanan. Terus kita kan tadi di soal harusnya pakai fungsi VLOOKUP dan if. Berarti sekarang pakai if. Karena ini udah tahu golongan satu tuh sudah ketebak ini. Terus sekarang buat if-nya, buat fungsinya. Nanti pas keluar, misalkan nih golongan 2 segini harga duitnya gitu. Paham kan? Paham? Misalkan yang ketiga nih nanti keluar di sini nih. Nih nanti keluar di sini nih yang ketiga nih. Nah, ini. Itu kan udah paham ya? Udah paham ya? Nah, ini segini, segini ya. Udah ya. Vertikal. If aduh, anjir kepencet. Kita if tab. Sekarang F5. F5 ini. Hah? Nah, masa kerja lupa. Masa kerja. Karena kan di sini nih bisa disebut nih. Nah, mana sih? Nah, masa kerja, golongan dan masa kerja berarti yang kita carinya itu dari golongan dan masa kerja. Masa kerja lebih dari eh lebih dari lebih dari 20, lebih dari 20 adalah 4. Sebentar. Lebih 20 maka 4. Sebentar kita lihat dulu ini. Ya udah, iya saja dulu. Lebih dari 24. Masa golongan tuh lebih dari 20 teh. Oh, berarti lebih dari 20 tuh golongan. Oh iya tuh, lebih dari 20 tuh golongan 4. Nah, ini nih. Golongan 4 lebih 20. Dari 11 sampai dengan 20 berarti ini nih. Bawah kan vertikal. Ini lebih dari 20 nih. Lebih 20. Berarti 576, 771, 965, 1.160 vertikal ya. Bentar, kita balik lagi.
lebih dari 4. Karena ya kita hitung aja 4 vertikal, yang keempat tuh mana? Ini nih. Nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan. Yang keempat tuh ini. Ya, golongan satunya tuh 576 gitu. Nah. Kalau ada yang nanyain dari mana tuh 4, ya itu barusan vertikalnya yang keempat. Gitu. Terus kita mesti if lagi. Mesti if F, terus F5 lagi. F5 dari masa kerja lebih dari 10. Bentar. Harus pakai tanda kutip ya, yang ginian lupa. Tapi gak usah sih. Ya, kalau apa-apa. Lebih dari 10. Pakai aja lah yang ini. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Lebih dari 10, maka 2, 3. Kenapa 2 dan 3? Karena di sini nih. Kita lihat lagi di tabel bantu aja tadi, yang tabel bantu vertikalnya gitu. Terus tutup kurung 1, 2. Karena ada bentar. Kita udahin aja ya. Bentar. Oke. 576.725. Bener gak ya? Lihat dulu nanti. Bentar, kita di currency dulu. Jadi golongan 1 tuh 576. Bentar, kita lihat dulu. 576, golongan 2 771. Bentar, kita lihat. Di sini nih. 576. Oh iya betul, udah betul berarti. Berarti yang ini sudah betul. Tunjangan anak plus jabatan. Kita lihat lagi di sini. Tunjangan anak 10% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. 10% di gaji pokok dikali jumlah anak. Oh iya betul gitu ya. Paham. Jadi buat gaji pokok tuh, karena ini gaji pokok kan, sama dengan A5 dikali 10%. Kan dikali 10% kan. Terus dikali jumlah anak. Ini kita tutup kurung dulu ya. Lupa. Nah, dikali jumlah anak. Dikali jumlah anak berapa? Ini. Jumlah anak tuh ini. E5. Langsung enter aja. Nah, jadi isinya tuh 11.534 tunjangan buat anak. Kita geser ke bawah. Terus buat jabatan. Karena ini lajang, jadi gak ada. Yang lajang gak ada ya. Makanya cepet-cepet nikah. Biar dapat duit tunjangan. Buat jabatan nih. Buat jabatan kita lihat lagi. Tunjangan diisi dengan mengambil satu karakter dari kiri nih, 15%. Dari gaji pokok untuk golongan 1, 20% gaji pokok untuk golongan 1, 2, 3, dan 4. Sebentar. Fungsi if left kah? Langsung aja if sih. If. Kita coba ya. If. Terus kita cari golongannya, G5. Kan tadi dari ini udah sebutan kan. Jadi si tunjangan jabatan ini dengan mengambil satu karakter dari kiri nip. Berarti dari kiri nip tuh A kan, berarti golongan 1. If G5 berarti golongan 1. Terus sama dengan adalah I. Kita kutip lagi.
terus di koma, terus gaji pokok dikali bentar, berapa sih tadi itu lupa. 15% jika golongan 1. Oh, berarti dikali 15% dan 21%. Oke. Dikali berarti gaji pokok 5 dikali 15%. 15%, satu lagi berarti 5 dikali 21% ya tadi tuh. 21%. Kita tap aja langsung, enter. Kita ubah dulu ya, ubah dulu ke kurensi. Nah, kita lihat dulu isinya itu 86 509, 86 509. 86, oh udah. Oh enggak sih 508, tapi enggak apa-apa lah. Ini kan dibulatin ya. Tapi enggak sih. Bentar, berarti bukan kurensi sih ya. Penting berarti. Bukan. Number? Bukan. Long date? Ya, nyambung anjir. Berarti ya kurensi aja nih. Ini mungkin ya harus mungkin gini lah. Kita coba. Kita coba. Value ya. Berarti value kalau gitu. Aja enter lah. Udahlah, nggak bener aja sih. Nggak bener aja lah, gak bakal kasih nilai 100 juga. Buat PPH ya. Sekarang buat PPH. Di sini kita lihat PPH 2,5% dari gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Oh, buat PPH tuh kita tambah-tambahin aja ya. Mungkin tambah-tambahin aja nanti dikali 2,5. Kita coba ya. Dari gaji pokok sampai jabatan, kita tambahin aja ya. Sama dengan A5 tambah E5. Kenapa harus sama dengan? Tambah I5 tambah tambah J5 tutup kurung maka dikali apa sih tadi lupa 2,5 ya 2,5 sen. Nah ini buat PPH ya, ini buat PPH. Aduh sebentar nih, habis baterai cok. Buat PPH, buat gaji bersih, karena ini PPH mungkin dikurangi PPH ya. Kita lihat aja dulu. Buat PPH nih. Hasil penyumbang gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan yang dikurangi dengan PPH. Tuh, berarti dikurangi dengan PPH. Nah, berarti dari H5 sampai J5 ditambah terus kurang ini kurangi K5 sama dengan ini tambah ini tambah J5 tutup kurung kurang ini K5 enter. Nah, betul kan? Kita geser ke bawah. Oke. Gimana total gaji bersih? Kita pakai rumus sum sama dengan sum tab. Sini geser ke bawah terus enter. Gaji tertinggi berarti rumusnya max sama dengan max tab. Aduh, ada 2 sama dengannya. Sama dengan max
Sini L5 sampai L15 meter. Gaji bersih terendah berarti kebalikannya dari mak, sama dengan min, tab, terus ini L5 sampai L15 meter. 999.000 berarti betul gak? Paling rendah? Oh iya betul. Paling tingginya tuh 46 juta. Betul. Rata-rata gajinya, rata-rata tuh rumusnya average sama dengan average tab dari L5 sampai L15. Enter. Kita nyari masa kerja dan total PPh sekarang. Kita lihat dulu di sini nih. Nah, ini nih. Penjumlahan masa kerja masing-masing golongan. Oh, jadi misalkan nih golongan 1. Golongan 1 tuh ada berapa ya? 1, 2. Ada 2 jumlahnya tuh berapa? Tapi kita jangan dijumlahin kita misalkan nih. Misalkan 488 ditambah 576. Jangan, kita pakai rumus. Rumusnya tuh kalau nggak salah ya sum if lah. Sum if dari G5 bukan G5. Buat total PPh ya, buat total PPh nih. Salah nulis. Buat total PPh nih. Sama dengan sum if tab G5 nih, ini kan yang kita cari. G5 geser ke bawah. Set. Terus maka golongan 1 oh ini golongan 1 bentar. Maka golongan 1 adalah titik koma dari K5. Nah, PPh kan? Total PPh kan? K5 sampai ini. Sampai K15. Kita langsung aja enter. Udah bener kan? Nah, ini seterusnya gitu. Terusnya ini sekarang buat masa kerja. Buat masa kerja, kita lihat di sini. Penjumlahan masa kerja masing-masing golongan. Penjumlahan masa kerja masing-masing golongan. Oh, ya pakai sum if juga. Nah, ini. Golongan 1 kan ada 27. Golongan 1 17 jumlah. Jadi berapa? 17 tambah 27. Nah, kita tuh jangan gitu. Kita ambilnya gini caranya. Pakai sum if lagi. Sama dengan sum if. Sum if tab. Terus ini geser ke bawah. Koma. Terus kita tanda kutip. Golongan 1. Maka ini geser ke bawah. Nah, geser ke bawah. 44 jumlahnya tuh. Gitu, seterusnya sampai golongan 4. Udah, cuma gitu doang. Buat latihan aja kalian misalkan nih di SMA atau di kuliahan nanti bila ada yang keliru atau ya bisa sebutnya lupa rumus atau kayak kita pas lagi ada tugas deadline terakhir nih besok. Misalkan lupa nih, gimana sih fungsi if, gimana sih fungsi sum if. Nah, nanti tinggal kamu tonton aja ini. Bisa diulas lagi, diulang-ulang lagi. Nanti sampai bisa. Ya. Ini bukan berarti saya mengajarin, ini cuma sharing-sharing aja sih buat ya bisa sebutnya referensi saya juga ya. Sebelumnya sambil nonton-nonton YouTube, nonton-nonton record dari dosen juga. Karena ya awalnya saya juga lupa gitu. Lupa karena saya bisa sebutnya paling males lah kalau tentang ngetik-ngetik gini nih. Ngetik-ngetik gini paling males ngerjainnya nih. Karena slow hand. Ini. Nah, kayak Sumanto tadi. Kita coba ya, kita filter aja. Kita filter, sort and filter, pilih filter.
Nah, nama nih dari A, short A to Z. Oh, gak bisa. Berarti gak bisa. Udah gak bisa. Udah gitu aja sih. Ya.